Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan di mana kejadian itu terjadi atas tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu muda terhadap anak tirinya di Kabupaten Pontianak. Si bocah tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di sebuah lapangan kosong. Dia mengalami banyak sekali luka jeratan yang cukup dalam pada bagian lehernya. Dan tubuhnya juga sudah dalam proses pembusukan di dalam sebuah bungkusan karung beras. Menurut keterangan yang saya dapatkan di sana dijelaskan bahwa motif atas apa yang sudah terjadi disebabkan karena kedengkian dari sang ibu tiri terhadap korban. Di mana ketika itu dia mengaku bahwa dirinya merasa sangat cemburu atas perlakuan dari suaminya. Dia menganggap bahwa kasih sayang yang diberikan kepada anak dari hasil pernikahan istri pertamanya itu cenderung sangat berlebihan. Dirinya tidak terima dengan adanya dia di hidup mereka. Dan atas segala kekesalan yang sudah dipendam sejak lama itu kemudian membuatnya nekat melakukan aksi tersebut. Dalam interogasi yang dilakukan oleh para petugas juga didapati bahwa ternyata si ibu merasa jengah atas perilaku buruk dari anak tirinya. Dia banyak sekali melakukan kenakalan yang tidak bisa ditoleransi dan anaknya sangat susah diatur. Hingga alasan untuk melenyapkan sang putra tiri adalah sebuah keputusan yang memang harus dia lakukan. Hal itu demi kebahagiaan dia dan anaknya serta tidak ada lagi bekas cinta pertama dari suaminya. Lalu bagaimana cerita yang selengkapnya dari kisah tersebut? Pada kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebuah realita dari kisah hidup seorang manusia yang sangat memilukan di mana dampak dari perpisahan orang tua melahirkan petaka yang cukup menyeramkan untuk seorang anak yang ditinggalkan. Di sini kita juga bisa mengambil banyak pelajaran atas apa yang sudah terjadi, sehingga kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si ibu yang berperan sebagai antagonis itu bernama Iftahur Rahman yang berusia sekitar 24 tahun. Dia bertempat tinggal di Gang Purnama Agung di Jalan Purnama di Kecamatan Pontianak Selatan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Iftahur Rahman ternyata sudah menikah sekitar 2 tahun yang lalu. Suaminya adalah seorang duda yang beranak satu dan mereka disinyalir sudah menjalin kisah asmara itu sejak tahun 2022 silam. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, keputusan menikah yang diambil oleh Iftahur Rahman tersebut ternyata atas kehendak dan kemauannya sendiri. Hal itu ditenggarai kemungkinan besar karena kemapanan dari sang calon suami yang menjadi alasan utama. Sehingga kemudian membuatnya mau menjalin biduk rumah tangga padahal usianya masih tergolong sangat muda. Pihak keluarga dari Iftahur Rahman juga awalnya sempat mempertanyakan mengenai seorang anak yang dihasilkan dari pernikahan pertama calon suaminya tersebut. Mereka sebenarnya tidak merasa yakin bahwa Iftahur Rahman bisa menerimanya dengan tulus. Sebab usia yang masih muda itu cenderung membuatnya memiliki kontrol emosi yang sangat labil. Akan tetapi pada momen itu Iftahur Rahman tetap bersikukuh untuk menikahi seorang duda yang beranak satu. Dia berkeyakinan bahwa semua ini sudah digariskan akan takdir Tuhan mengenai jodohnya. Namun dalam beberapa kesempatan Iftahur Rahman juga berkata bahwa dia perlu waktu untuk menerima anak tersebut. Bagaimanapun dia adalah anak mantan istrinya dan pasti ada rasa kecemburuan yang begitu besar terhadapnya. Pada saat itu calon suaminya berjanji akan berlaku adil terhadap mereka. Dia juga akan memposisikan diri dan tidak akan memaksakan kehendak jika Iftahur Rahman belum bisa menjadi ibu yang baik. Singkat cerita, setelah serangkaian pertimbangan yang terjadi, Iftahur Rahman akhirnya menikah dengan pesta yang diadakan cukup mewah. Mereka mengundang banyak sekali tamu dan berlangsung sampai seharian penuh. Awal mula kehidupan Iftahur Rahman dalam menjalin biduk rumah tangga itu terjalin cukup hangat. Meskipun dia belum bisa beradaptasi dengan adanya sosok anak dari suaminya. Namun hal itu diakali dengan tidak terlalu banyak interaksi di antara mereka. Dengan kata lain, Iftahur Rahman masih belum ikhlas dengan anak tersebut.
Sayangnya setelah beberapa bulan hidup bersama dalam satu rumah, ketenangan hati yang terjalin ternyata tidak kunjung datang. Hubungan antara Iftahur Rahman dengan anak dari mantan istri suaminya juga semakin memburuk. Beberapa kali Iftahur Rahman tidak bisa mengontrol emosinya dalam mengurus si anak, dan prasangka kedua orang tuanya ternyata benar bahwa menerima kondisi duda beranak satu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakoni. Di sini batin yang dialami oleh Iftahur Rahman kemungkinan besar selalu memendam perasaan. Banyak sekali tekanan yang dihadapinya, persoalan kecemburuan yang terjadi di ruang lingkup hubungan di rumah tersebut. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Iftahur Rahman di hadapan para petugas, di sana dia bercerita bahwa dirinya selalu saja merasa dengki atas kehadiran anak tirinya. Bahkan ketika dia melihat wajahnya, maka bayang-bayang mantan istri dari suaminya itu selalu membuat dia tidak berdaya. Iftahul juga mengaku bahwa dirinya tidak memahami apa yang sedang dia rasakan. Namun kemarahan serta ketidakstabilan emosi selalu membuatnya menjadi lupa diri. Hingga atas segala hal yang selalu mengganjal di dalam hatinya tersebut, Iftahul kemudian tidak mampu memperlakukan anak tirinya itu seperti selayaknya anak pada umumnya. Sesekali dia selalu melampiaskan emosinya secara penuh, dan di belakang suaminya, dia mempercundangi anak itu dengan sedemikian rupa. Pada momen ini Iftahul sebenarnya menyadari bahwa apa yang dia lakukan sangat berlebihan. Pikiran yang takut membuatnya selalu mempunyai rencana yang menakutkan untuk anak tirinya tersebut. Sebuah fakta yang mengejutkan dari anak sekecil itu yang harus merasakan penderitaan di rumahnya sendiri. Kehadiran ibu baru nyatanya membawa petaka, dan itu sebuah dampak atas perceraian yang sudah terjadi. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si anak juga tidak pernah dijenguk oleh ibu kandungnya sama sekali. Dia hanya berkomunikasi lewat panggilan suara, dan itu juga terjalin hanya setiap akhir pekan. Dalam satu momen, si anak bahkan sempat meminta untuk dibelikan meja belajar kepada ibu kandung, namun si ibu seolah tidak merespon dan hanya berjanji dengan perkataan yang sekedar omong kosong. Tidak ada pilihan yang bisa diambil oleh si anak yang bernama Ahmad Nijam tersebut. Dia tidak mampu berbuat banyak dan hanya bisa menerima takdir atas hidupnya sendiri. Singkat cerita, kejadian atas pergolakan batin dari Iftahur Rahman kemudian terus berlangsung sampai dengan 1 tahun pernikahannya. Sebagai seorang ibu tiri, dia semakin menunjukkan ketidaksukaannya pada Nijam. Sesekali luapan emosi itu tidak terkendali dan dirinya sempat melakukan tindakan fisik terhadapnya. Dalam kesaksian yang saya dapatkan dari wali murid, di sana ada seorang guru bercerita bahwa dirinya sempat menemukan Nijam sedang menangis di pojokan ruangan kelas. Bocah itu tertunduk sambil sesegukan menahan linangan air matanya, dan ketika dihampiri ataupun ditanya, Nijam hanya terdiam seperti sedang menyembunyikan suatu masalah yang besar di dalam dirinya. Awalnya si ibu guru itu menduga bahwa Nijam sedang bertengkar dengan teman sekelasnya. Akan tetapi setelah dicari tahu, ternyata beberapa murid yang lain mengaku bahwa mereka tidak mengetahui alasan Nijam sampai bisa menangis. Dan si guru tersebut kemudian mulai menduga bahwa ini semua ada kaitannya dengan keluarga. Terlebih mereka juga tahu kondisi dari si anak yang adalah korban dari perpisahan kedua orang tua. Dan dia hidup bersama ibu dari istri baru bapak kandungnya. Akan tetapi sang guru tidak berani melaporkan atas dugaan tersebut. Dia hanya memilih untuk menguatkan Nijam dengan memberi semangat yang berlebih untuknya menjadi kuat. Singkat cerita, polemik atas ketidakstabilan dan kecemburuan Iftahur Rahman kemudian semakin menjadi-jadi, terutama hal itu ketika dia sudah melahirkan anak pertamanya. Di sana dia mulai bersikap sangat egois. Iftahur Rahman bahkan merasa bahwa si anak tirinya itu adalah sebuah belenggu yang bisa merusak keharmonisan keluarga kecilnya. Dia berpikiran bahwa Nijam akan menjadi penghalang dari kasih sayang suaminya terhadap anak kandungnya. Dalam beberapa momen, Iftahul juga sempat berdebat dengan sang suami. Dia berkata bahwa dirinya sangat cemburu atas perhatian yang cenderung berlebihan terhadap Nijam. Pada pengakuan yang disampaikannya, Iftahur Rahman juga sempat emosi dengan sang suami ketika dia membelikan perlengkapan sekolah untuk anak dari mantan istrinya itu. Akan tetapi anak kandungnya malah tidak dibelikan apa-apa, padahal dia baru dilahirkan dan membutuhkan kado terindah dari bapaknya.
Di sini Iftahur Rahman kemudian merasa semakin dengki dengan adanya Nijam. Kecemburuan itu semakin tidak terkendali dan membuatnya sering melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Dan pada akhirnya sebuah klimaks atas perbuatan sang ibu tiri itu kemudian menjadi petaka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana segala perlakuannya kemudian membuat Ahmad Nijam harus merasakan penderitaan di akhir hidupnya. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Iftahur Rahman di kantor kepolisian, dia mengaku bahwa pada saat itu dia tidak berencana untuk melakukan tindakan apapun terhadap Nijam. Dia hanya sedang memberikan hukuman ringan namun malah berakibat sangat fatal untuknya. Ketika itu Nijam pulang sekolah sekitar jam 1 siang, keadaan di luar sedang hujan deras dan dengan kepolosannya bocah 6 tahun itu malah bermain basah-basahan. Hal tersebut kemudian membuat seluruh pakaian sekolahnya menjadi sangat kotor. Dia juga bahkan dengan seenak jidat masuk ke dalam rumah tanpa membersihkan dulu badannya. Di sini Iftahur Rahman kemudian merasa sangat emosi kepadanya dan dia selanjutnya memberi hukuman dengan membawanya ke halaman belakang rumah serta mengunci pintunya. Iftahur Rahman berkata bahwa Nijam tidak diperbolehkan masuk sebelum dia menyadari kesalahannya. Nijam juga dipaksa kembali untuk hujan-hujanan karena kondisi di luar masih gerimis kecil. Saat itu Iftahur Rahman kemudian masuk ke dalam kamar untuk mengurus anaknya yang masih berusia 1 tahun dan tidak terasa dia ternyata sempat terlelap untuk tidur di kasur yang empuk. Sementara itu kondisi dari Nijam sangat mengkhawatirkan. Halaman belakang rumahnya tidak memiliki akses kemanapun dan dia terpaksa berdiri di sana sampai menunggu dibukakan pintu oleh ibu tirinya. Baju yang dia kenakan juga sudah banjir oleh air hujan. Dia sangat kedinginan dan sempat menangis hingga meminta pengampunan. Sayangnya si ibu tidak bergeming dan seolah membiarkannya dengan begitu saja. Di sini Nijam mulai merasakan sebuah ketidakadilan yang terjadi terhadapnya. Bocah sekecil itu kemudian mulai protes kepada Tuhan dengan serentetan kepahitan yang harus dia jalani. Sosok dari seorang ibu yang didambakan oleh setiap anak tidak pernah dia dapatkan. Ibu tiri ataupun ibu kandung sayangnya dalam kondisi sekarang sama saja perlakuannya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, saat itu sudah hampir 2 jam bocah 6 tahun itu berada di bawah gerimis hujan dan Iftahur Rahman akhirnya membukakan pintu sambil memarahinya kembali. Di momen tersebut Iftahur Rahman seperti tidak punya belas kasihan dan dia kemudian mendudukannya di ruangan tengah dengan celotehan yang menyakitkan. Sayangnya sekitar beberapa menit berikutnya kondisi dari Nijam mulai lemas, tubuhnya juga sangat panas dan napasnya mulai tersengal-sengal. Di sini Iftahur Rahman mulai sedikit cemas dengan situasi yang terjadi. Menurut pengakuannya dia sempat memberikan napas buatan ketika Nijam dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Dan pada akhirnya Nijam ternyata tidak bisa tertolong. Kondisi yang semakin memburuk membuat matanya sudah terpejam hingga dalam hitungan menit dia akhirnya harus menghembuskan napas terakhirnya. Pada momen ini saya tidak percaya dengan pengakuan dari sang ibu tiri tersebut sebab kemungkinan besar ada tindakan fisik yang dia lakukan sampai membuat si anak lemas dan tidak berdaya. Kondisinya yang sehabis merasakan kehujanan sampai berjam-jam juga menjadi alasan yang pasti atas apa yang sudah terjadi. Hipotermia atau kedinginan yang akut menjadi penyebab yang membuatnya harus pergi ke alam keabadian. Setelah mendapati Nijam sudah tidak lagi bernapas, Iftahur Rahman kemudian mencari cara untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya. Dia tidak punya pilihan yang lain sebab semua itu karena ulahnya sendiri. Hingga akhirnya Iftahur Rahman kemudian membawa tubuh Nijam keluar rumah. Di sana dia melihat celah dari dinding pemisah dan itu sangat cukup untuk menaruhnya di sana. Singkat cerita, Iftahur Rahman kemudian mulai bersandiwara atas apa yang sudah dia perbuat. Ketika suaminya datang dirinya juga berkata bahwa Nijam belum pulang ke rumah. Dan di sini si bapak kemudian mulai mencari anak kandungnya. Dia juga sempat meminta tolong kepada para tetangga untuk ikut membantu. Sampai pada momen ini sandiwara dari Iftahur Rahman ternyata berhasil, akan tetapi dia melupakan mengenai aroma yang tidak sedap dari tubuh Nijam yang sudah pada proses pembusukan.
Di sana ibu mertuanya yang pertama kali menciumnya dan sekitar 2 hari setelah menghilang Ahmad, Nijam kemudian ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Beberapa petugas kepolisian kemudian langsung datang ke lokasi. Di sana mereka selanjutnya mengevakuasi Nijam dan mencari bukti pendukung atas peristiwa tersebut. Hingga salah satu petugas kemudian mencurigai Iftahur Rahman menjadi dalang atas semua ini dan ibu muda itu akhirnya dibawa untuk dilakukan interogasi yang lebih mendalam. Pada kesaksiannya di kantor, Iftahur Rahman sambil menangis kemudian mengakui semua perbuatan tercelanya tersebut. Dia mengungkapkan penyesalan yang begitu sangat besar dan kejadian ini di luar dari kemauannya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Iftahur Rahman kemudian akan menjalani serangkaian persidangan di pengadilan. Dia kemudian divonis hukuman selama 15 ataupun 20 tahun kurungan di penjara. Sebuah peristiwa yang sungguh sangat memperhatikan. Problematika pernikahan dengan seorang duda ternyata melahirkan petaka yang sangat memilukan. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa tidak akan lagi terulang di kehidupan kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.